warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma wa arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin innaka waliyudzalika wal qadiru alaih. Ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini hati kita dituntun oleh Allah untuk datang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita teruskan untuk mengkaji, belajar tentang agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya guna belajar agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Dan belajar agama, hadirin sekalian, wajib. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, dan dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta yang ada di dalamnya, kecuali yang berzikir dan beribadah kepadanya dan yang belajar dan mengajarkan ilmu. Ya, jadi ada perkecualian agar tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita banyak berzikir kepada Allah, beribadah dan belajar dan mengajarkan ilmu. 4 inilah yang merupakan perkecualian. Kalau tidak ada ini, maka kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, hadirin sekalian, kita membicarakan suatu hal yang penting, ya, pokok dari usul akidah, ya, yaitu masalah rukun iman. Masalah rukun iman. Apa itu rukun? Rukun itu merupakan pondasi. Ya, kalau rumah tidak ada pondasi, maka akan rubuh. Ya, rukun iman ada 6, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim, ketika datang malaikat Jibril alaihissalam menyamar sebagai seorang laki-laki yang berbaju putih bersih, ya, berambut hitam, tidak ada bekas debu, ya, yang menempel, yang tidak ada bekas safar. Tiba-tiba datang kepada Nabi menyamar sebagai laki-laki, ya, kemudian duduk di dekat Nabi, kemudian bertanya, ya Muhammad, mal iman, apakah iman itu? Maka Nabi SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya,
kepada hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdirnya, yang baik maupun yang buruk. Inilah pokok-pokok keimanan, hadirin sekalian. Ya, tapi yang lainnya masih banyak cabang-cabangnya. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa iman itu memiliki 60 cabang lebih. Sittina au sab'ina bud'ah. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Jadi iman ini banyak sekali ya cabang-cabangnya. Pokok-pokoknya, usulnya ya ini. Ini disebut dengan arkanul iman atau rukun-rukun iman. Tapi yang lainnya masih banyak. Salat itu iman, membaca Quran itu iman, silaturahim itu iman. Kemudian membantu orang lain iman, sedekah itu iman. Ya, berwudu itu iman. Jadi iman itu banyak sekali. Wal imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Iman pada seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya, al-imanu yazidu bi ta'atillah. Iman itu bertambah ketika seorang itu menjalankan ketaatan kepada Allah, banyak beribadah, banyak zikir, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Fal iman hina idzin yazid. Maka iman saat itu bertambah, hadirin sekalian. Wa yanqus bil ma'siyah, dan iman itu berkurang ya pada diri seseorang apabila dia melakukan maksiat. Ya, dia tidak salat, dia tidak zikir, dia melaksanakan perbuatan dosa besar seperti berzina, minum khamr, maka iman itu berkurang. Ya, iman itu apa? Berkurang. Jadi bukan yang dipahami oleh sebagian kelompok yang mengatakan ketika orang itu berbuat dosa maka iman itu tetap. Ya, karena iman itu cuma di hati, tidak ada kaitannya dengan amal perbuatan. Ya, ini pendapat yang keliru, hadirin sekalian. Masa disamakan orang yang sholat dengan yang tidak sholat, orang baca Quran dengan orang yang tidak membaca Quran, imannya sama. Ya, orang yang berbuat maksiat dengan orang yang berbuat taat, imannya sama. Tidaklah demikian. Jadi kalau orang itu berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, maka imannya bertambah. Sedangkan kalau dia berbuat dosa dan maksiat, maka saat itu imannya berkurang. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang itu ketika berzina dia dikatakan mukmin. Ya, dia bukan mukmin. Dan tidaklah seorang itu ketika minum khamr atau mencuri dia mukmin. La, dia tidak mukmin. Apakah dia kafir? Tidak. Dia muslim. Dia masih muslim. Belum meningkat keimanannya, turun imannya menjadi muslim, tidak dikafirkan, hadirin sekalian. Ya, tapi bukan berarti imannya tetap turun imannya. Ya, makanya dalam tingkatan-tingkatan agama itu ada muslim, ada mukmin, dan ada muhsin. Ya. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Orang yang berbuat ihsan itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Ketika Nabi ditanya, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah Allah itu melihat kamu. Jadi ihsan itu suatu keadaan yang paling tinggi dari beragama seseorang, hadirin sekalian. Dikatakan tadi oleh Nabi, hadirin sekalian, bahwa iman itu yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasarnya dari Quran dan juga dari hadis.
Ya, banyak sekali yang membicarakan masalah ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ya ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Ya, kebajikan itu bukanlah kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur, ke arah barat, akan tapi sungguhnya kebajikan itu ya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi-nabi. Ya. Terus bagaimana tentang yang terakhir itu, iman bil qadar? Mana dasarnya? Tidak dalam satu ayat, tapi dalam ayat yang lain disebutkan iman kepada takdir. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Qamar ayat 49-50 yang berbunyi, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma amruna illa wahidatun kalahmin bil basar." Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu menurut qadar, ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadirin sekalian merupakan akidah kita, keyakinan kita. Tidak boleh kita mengingkari salah satu daripada rukun iman. Ya, kalau kita mengingkari satu saja berarti kita keluar daripada keimanan, keluar daripada keagamaan Islam ini. Mengingkari Quran, mengingkari hadis, ya, maka hukumnya kufur, kecuali kalau dia bodoh. Ya, dia tidak ngerti sebelumnya, maka orang bodoh diajari ya sampai dia mengerti. Tapi kalau dia mengerti kemudian dia mengingkari, misalnya tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada hari kiamat, maka ini kufur. Ya, tidak boleh seorang mengingkari satu ayat pun dari Al-Qur'an, tidak boleh. Harus beriman, harus mempercayainya. Ya, karena Islam itu terdiri pada rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ya, rukun Islam, rukun iman dan rukun dan ihsan. Hadirin sekalian, ini harus kita yakini. Ya, jadi tentunya yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ilmu yang paling utama ya tentang ma'rifatullah. Sebelum seseorang itu mengenal, belajar ilmu-ilmu yang lain, maka hendaklah belajar tentang Allah. Man huwallah? Siapa Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah khaliquna, Allah raziquna, Allah yuhyi wa yumit. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ya, Allah juga memberikan rezeki kepada kita. Allah yudabbil umur ya fi hadzal alam kullih. Allah lah yang mengatur alam ini, hadirin sekalian, sehingga kita lihat nampak semuanya beraturan. Bintang-bintang, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, munculnya bulan, ya, semuanya beraturan. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melihat penciptaannya ini yang luar biasa, ya, membuktikan ada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting, kita beriman kepada Allah. Pertama al-iman biwujudih, iman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah Imam Abu Hanifah diajak berdebat sama orang-orang ateis waktu itu. Ditunggu sama orang ateis belum datang, Abu Hanifah ini terlambat. Tapi kemudian tiba-tiba muncul dia. Kata orang-orang ateis yang anti Tuhan, yang tidak percaya dengan Allah, "Gimana kamu kok terlambat, wahai Abu Hanifah?" "Iya, tadi itu saya melihat di pelabuhan banyak kapal-kapal berjalan begitu saja, tidak ada nahkodahnya, tidak ada supirnya, bawa barang-barang. Tidak mungkin," katanya orang ateis. "Kapal-kapal itu pasti ada nahkodahnya, ada supirnya."
Ya, tidak mungkin berjalan kemudian kemana dia nanti. Maka Abu Hanifah dari sini punya poin besar. Nah, begitu juga dengan alam ini, wahai orang-orang ateis, tidak mungkin berjalan begitu saja. Matahari terbit, kemudian terbenam, bintang-bintang muncul, semuanya ini, ombak, gunung, ya, angin, tidak mungkin tidak ada yang menggerakkan. Pasti ada yang menggerakkan, yaitu Allah sebagai pencipta di sini. Di situ mulai orang ateis berpikir, ya, berpikir hadirin sekalian. Maka banyak yang masuk Islam. Nah, di sini kita harus pertama mengenal Allah, bahwa Allah itu ada. Ya, Allah sebagai pencipta yang menciptakan alam ini. Inilah yang kemudian disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah, meyakini tentang keesaan Allah dalam hal mencipta, dalam hal memberikan rezeki. Bahwa yang memberikan rezeki itu Allah, yang mencipta itu Allah, yang mematikan, menghidupkan itu Allah, ya, yang membuat kita sakit ini Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita ucapkan ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya, kita panggil itu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Dan Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, yang sifatnya tidak sama dengan apa? Makhluknya. Ya, Allah itu Esa, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Ya, mungkin yang sama bisa jadi nama saja. Ya, misalnya mendengar, tapi mendengar tidak sama dengan mendengarnya Allah. Mungkin namanya sama, manusia itu sami juga mendengar. Allah juga apa? Sami, maha mendengar. Cuma pendengarannya Allah beda dengan pendengarannya apa? Makhluknya, hadirin sekalian. Tapi bukan berarti kita hilangkan itu nama Allah Sami itu. Ya, sebagaimana kelompok Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah, nama-nama Allah karena sama dengan makhluk katanya. Tidak sama, yang sama bisa jadi cuma nama. Hadirin sekalian, nama. Ya, Allah melihat, manusia juga bisa apa? Melihat. Apakah sama melihatnya Allah dengan melihat apa? Makhluknya? Tidak sama, hadirin sekalian. Melihatnya Allah itu sempurna. Ya, kita dilihat oleh Allah dimanapun kita berada. Walaupun kita sembunyi di gua di malam hari, Allah melihat kita. Karena Allah itu basir. Ya, tidak ada yang gaib bagi Allah. Kalau kita ada gaib, jin, kita nggak bisa melihat jin. Ya, kita tidak bisa melihat yang di balik tembok ini siapa, nggak bisa. Gaib. Ya. Tetapi bagi Allah tidak ada yang gaib. Semuanya zahir, jelas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian. Nah, ini termasuk kita meyakini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian dasarnya ini banyak sekali, hadirin sekalian, tentang tauhid rububiyah. Ya, maksudnya kita meyakini Allah itu yang mencipta, yang mengatur alam ini, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan. Ya, dan ini diyakini sama orang-orang kafir Quraisy. Diyakini sama orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar. Ya. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Ya, katakan ya Muhammad kepada mereka itu, umatmu itu, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya, siapa yang menciptakan dan menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan
seseorang, ya, tumbuh-tumbuhan yang awalnya mati menjadi hidup, ya, dan yang bisa menghidupkan dari yang mati, dan siapa yang mengatur urusan semuanya ini, maka mereka mengatakan Allah. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal itu bukan ateis sebetulnya, ya, mereka itu musyrik. Apa itu musyrik? Apa bedanya ateis sama musyrik? Kalau ateis ini nggak percaya sama Tuhan. Kalau musyrik ini percaya sama Tuhan. Cuma salahnya dia itu tidak beribadah langsung kepada Allah. Dia itu beribadah dengan tawassul, ya, kepada orang yang sudah mati, yang dianggap tokoh, ya, bisa bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Diyakini seperti itu. Beribadah kepada berhala, yang berhala-berhala itu dulunya tokoh, kemudian dibikinkan patung seperti wajah mereka para tokoh itu, yang diyakini berhala-berhala itu bisa menyampaikan hajatnya kepada siapa? Allah. Ya, itu orang-orang musyrikin, hadirin sekalian. Jadi mereka itu mengenal Allah, tapi mengenal Allah itu bagi Nabi nggak manfaat. Mereka itu tetap dihukumi sebagai musyrik kafir. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, kemudian siapa lagi? Al-Walid bin Mughirah. Orang-orang kafir Quraisy itu walaupun mengenal Allah tetap dihukumi apa? Kafir, musyrik. Hadirin sekalian. Kenapa? Karena cara ibadahnya salah. Ya, ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Jadi kalau kita mengenal Allah dengan 3 tauhid ini, ya, pengertiannya yang pertama sederhana, tauhid rububiyah itu tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya, Allah yang mencipta, Allah yang beri rezeki, Allah yang mengatur alam ini. Ya, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang tidak sama dengan makhluknya sama sekali. Ya, tidak ada yang menyerupai makhluknya. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah, ya, dalam ibadah. Artinya ini af'alul ibad, perbuatan hamba kepada Allah. Kalau tauhid apa? Uluhiyah. Ya, maksudnya apa? Kalau kita beribadah harus ditujukan kepada Allah. Kalau kita berdoa minta kepada apa? Allah. Kalau kita istighosah, isti'anah, isti'adzah kepada siapa? Allah. Ya, seperti itu. Bertawakal kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Ya. Allah tidak ridho kalau lihat hambanya itu beribadah kepada selain Allah. Allah tidak ridho itu. Hadirin sekalian. Tidak ridho. Oleh karena ini, ya, untuk kepentingan tauhid uluhiyah ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, mengutus para nabi. Ada banyak nabi itu, ada 124.000 nabi, 315 rasul diutus oleh Allah menyampaikan kepada manusia agar beribadah hanya kepada siapa? Allah. Hadirin sekalian, tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah ini, tauhid uluhiyah merupakan inti daripada dakwah para rasul. Intinya ini, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Semenjak Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ya qaum, u'budullah, ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaum, sembahlah Allah, jangan menyembah selain Allah. Tidak pantas kalian menyembah selain Allah. Minta kepada selain Allah, kepada makhluk. Dan makhluk itu tidak bisa menciptakan, tidak bisa menurunkan hujan, tidak bisa membantu. Kok minta kepada makhluk? Minta kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mohon, minta kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Banyak sekarang orang minta kepada selain Allah, sebagaimana orang-orang musyrikin dulu. Hadirin sekalian, ini yang membuat fokus dakwah para nabi dan juga
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar ibadah jangan diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diutus para rasul, para nabi menyampaikan ini. Hadirin sekalian. Ini namanya tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Orang yang memahami tauhid rububiyah, pasti dia mengamalkan tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, beri rezeki, berikan kita begitu banyak nikmat yang terus menerus mengalir kepada kita, meyakini dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, kita minta kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepada kita. Allah itu maha kuat. Hadirin sekalian, kita sekarang ini musuh-musuh umat Islam ini banyak sekali, dari semua sisi menguasai. Ya, kita tidak mampu untuk melawan mereka ini. Mereka menguasai media, punya uang. Sudah lemah umat Islam dari sisi apa? Sudah kalah, hadirin sekalian. Bas kita punya Allah saja. Punya Allah. Allah akan menolong kita ini. Jangan khawatir. Mereka membuat rencana yang sempurna. Allah juga membuat apa? Rencana. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana ini. Luar biasa rencananya untuk merusak umat Islam ini. Untuk menguasai umat Islam di mana-mana mereka berkuasa. Uangnya banyak. Jangan kita pesimis. Kita masih punya Allah. Allah juga membuat rencana. Kita nggak tahu. Ya. Tapi sebaik-baik pembuat rencana itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita iman kepada Allah, hadirin sekalian. Masih punya optimis, sifat optimis. Ya, kita yakin yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ini ingin mematikan cahaya Allah, ingin merusak manusia ini dengan hawa nafsu mereka. Ya, mereka tidak mau dengan Islam sama sekali. Mereka menyudutkan umat Islam dari segala sisi. Ya. Tetapi Allah tidak mau. Allah ingin tetap cahaya Islam berjaya, hadirin sekalian. Walaupun orang kafir itu membenci, tidak senang. Kita tetap harus optimis. Jangan kita merasa tertipu, merasa pesimis dengan kebebasan mereka di dunia ini. Membuat gerakan-gerakan apa saja. Mereka kaya raya, mereka berjaya dalam pandangan manusia. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 196, la yahurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai kamu terperdaya, tertipu dengan kebebasan orang kafir di negeri. Hadirin sekalian, jangan sampai membuat kamu itu pesimis. Mereka kaya raya, banyak uangnya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ya, mereka berjaya, terkadang mereka menang dalam peperangan. Jangan buat kamu pesimis, putus asa, jangan. Ya. Apa kata Allah SWT? Mata'un qalilun. Itu semuanya sedikit. Duitnya mereka semuanya sedikit itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di dunia ini sedikit. Hadirin, tidak banyak. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Ujung-ujungnya mereka itu akan digiring ke neraka, terus menerus hidup abadi dalam neraka nanti. Wa bi'sal mihad, dan neraka itu seburuk-buruk apa? Tempat. Jadi kita harus beriman kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala akan masukkan agama Islam ini ke setiap desa, ke setiap kota, negeri, ke seluruh dunia ini. Dan itu tegaskan sama Nabi, Islam ini akan mencapai apa yang dicapai oleh matahari, timur dan barat, tidak bisa dihalangi. Hadirin sekalian, umat Islam akan berada di mana-mana, diserbu di sana, muncul di sini. Ya, ketika daulah Islamiyah yang berada di Spanyol runtuh, muncul umat Islam terbesar di Indonesia setelah runtuhnya mereka.
Siapa yang sangka semuanya ini? Allah yang berkuasa, hadirin sekalian. Lemah manusia ini, mau melawan bagaimana? Melawan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini disuruh beriman yang benar. Disuruh banyak beribadah kepada Allah. Taati Allah, taati Rasul. Banyak beramal saleh, tinggalkan maksiat. Maka kita akan menjadi wali Allah. Wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi wali Allah, pembela kita ini Allah. Allah akan memerangi orang yang memerangi wali Allah. Orang-orang yang salah diperangi, maka akan diperangi oleh Allah SWT yang memerangi orang-orang salah itu. Dalam hadis Bukhari, hadirin sekalian, Allah berfirman, Rasul menceritakan Allah berfirman, hadis qudsi, riwayat Bukhari. Apa kata Allah SWT? Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang dengan dia. Bayangkan. Siapa yang mampu dengan kekuatan Allah? Rusia dengan senjatanya, Amerika yang memimpin dunia sekarang ini mau melawan Allah? Tidak bisa. Orang-orang yang memusuhi hamba-hamba Allah yang saleh itu akan diumumkan perang sama Allah. Perang bukan biasa sekalian, pakai kata perang. Ya, harb. Kenapa Allah memerangi mereka? Karena mereka memerangi orang-orang yang saleh itu. Terus siapa wali itu? Pertanyaannya. Siapa yang dibela oleh Allah SWT ini? Hadirin sekalian. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Yaitu seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku ya dengan melakukan apa yang aku cintai, yaitu kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan kepada dia. Jadi amalan yang terbaik itu adalah melaksanakan apa? Kewajiban. Baru setelah itu yang sunnah. Begitu juga dari sisi pahala. Pahala yang paling besar, yang wajib dulu, baru kemudian apa? Yang sunnah, hadirin sekalian. Kemudian Allah mengatakan, wala yazalu 'abdi yuqarribu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan ketika hambaku terus menerus melaksanakan yang sunnah-sunnah itu, sehingga aku cintai dia. Udah wajib, tambah yang sunnah, dicintai sama Allah. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka akulah yang mendengar, jadi pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, maka akulah yang menjadi penglihatan dia ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, maka akulah yang menjadi kedua tangannya ketika dia menggerakkan tangannya. Wa rijlul lati yamshi biha, begitu juga akulah yang menjadi kedua kakinya ketika dia menggerakkan kakinya. La in sa'alani la'utiyannahu, kalau dia minta kepadaku, aku akan beri. Wa la in ista'azani u'izannahu, kalau dia minta tolong, aku akan tolong dia. Nah ini hadirin sekalian, kenapa sampai seperti ini? Ditolong sama Allah habis-habisan. Bayangkan, semuanya ditolong sama Allah. Melihatnya dia pakai penglihatannya Allah, tajam melihat orang itu. Dia faham sudah. Ya, orang ini begini-begini, sudah tahu hadirin sekalian. Dan dia menggunakan matanya ini untuk kepentingan Allah, yang diridhai oleh Allah. Begitu juga kupingnya ini untuk yang diridhai oleh Allah. Dia tahu. Karena dia wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali Allah itu justru yang melaksanakan kewajiban, yang melaksanakan sunnah-sunnah, bukan seperti di keyakinan di masyarakat. Wali Allah itu sudah nggak pakai sholat lagi, nggak apa-apa, sudah wali. Ya, nggak puasa Ramadan, nggak sholat di masjid, wali. Melakukan maksiat, wali. Nggak pakai baju, wali. Wali majdub. Ini yang goblok siapa ini? Yang katakan walinya atau si walinya ini? Wali bukan seperti itu. Terbang di udara, wali. Berjalan di atas air, wali. Bayangkan. Apakah itu wali? Hadirin sekalian, bukan begitu versi Allah dan Rasulnya itu.
Wali Allah dalam surah Yunus ayat 62-63 itu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu sifatnya ya tidak takut, tidak sedih dalam menghadapi masalah-masalah. Tidak mungkin stres, bunuh diri, tidak mungkin. Wali Allah itu ya tegar dalam menghadapi masalah-masalah. Hadirin sekalian, tidak pusing karena dia yakin Allah yang bersamanya. Kemudian dijelaskan sama Allah sifat wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan bertakwa. Jadi wali Allah itu bisa jadi mati, bisa jadi di penjara, bisa jadi, tapi dia beriman, bertakwa, sudah berhak menjadi wali Allah. Minimal doanya dikabulkan. Bukan sakti mandraguna harus syarat menjadi wali apa? Allah. Bukan begitu. Ya, menurut Allah dan Rasulnya. Seperti Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri seorang ulama tabi'in. Dia ini mau diambil sama Hajjaj bin Yusuf. Ya, menteri pertahanan saat itu. Ya, mau diambil sudah, besoknya dia sembunyi di rumah keluarganya. Datang tentara banyak, hadirin sekalian, menyerbu rumah itu. Dia tahu, mereka tahu. Ketika dicari tidak ada Imam Hasan Al-Basri. Dicari seluruh rumah tidak ada. Akhirnya para tentara itu melaporkan, wahai Panglima, tidak ada itu Imam Hasan Al-Basri di rumahnya. Kita sudah cari di mana-mana tidak ada. Katanya Hajjaj bin Yusuf, seorang panglima yang kejam waktu itu. Bukan nggak ada, saya tahu ada dia. Dia nggak kemana-mana. Cuma kalian tidak kelihatan. Ya, kalian ini tidak kelihatan karena ditutup sama Allah mata kalian. Karena dia orang soleh. Bayangkan, dia ngakui dia ini orang soleh. Kalian tidak tahu. Ya, ada sudah. Saya yakin ada, nggak kemana-mana dia itu. Cuma kalian tidak melihat aja. Lihat, karena Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doanya. Inilah wali Allah, orang yang dekat kepada Allah, manfaat hadirin sekalian. Ya, jadi kita ini perlu ini sekarang ini, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita iman kepada Allah, bukan sekedar iman, kita orang beriman, la shalla wa la zakka, enggak salat, enggak zakat. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Ngaku muslim, tapi enggak senang sama aturan Allah, enggak senang sama Islam, agamanya Allah ini. Percuma ini, munafik hadirin sekalian. Ngaku muslim tapi enggak menyerahkan kepada Allah dirinya. Ya, banyak orang sekarang begitu, ngaku muslim, KTP-nya muslim, tapi omongannya, perbuatannya jauh daripada keislaman. Ya, mana iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita ini kuatkan iman kita kepada Allah, hadirin sekalian, Allah tolong kita. Siapa sahabat-sahabat Nabi ini? Mereka ini orang-orang Badui, orang-orang ummi. Hadirin sekalian, lihat kebudayaan jauh dibandingkan dengan Persia Romawi. Jauh sekali. Dari sisi militer, persenjataan jauh. Tapi kenapa dalam hitungan tahun hancur itu Romawi Persia? Siapa orang-orang kayak gini? Hadirin sekalian, dulu tidak jadi perhitungan Persia Romawi. Mau jajah Arab aja males mereka itu. Arab ini ada apanya? Ya, air susah, ya kan? Isinya cuma gunung pasir apa itu. Mau jajah males. Ya, dan mereka orang-orang Badui pindah dari tempat pindah ke tempat yang lain, mengandalkan cuma kurma, kambing makanannya mereka, onta. Tapi kenapa bisa menguasai? Ya, menghancurkan Persia sampai ke akar-akarnya. Romawi, bayangkan. Karena mereka beriman kepada siapa? Allah. Allah tolong. Hadirin sekalian. Begitu juga kita ini, kalau masyarakat Islam Indonesia ini beriman kepada Allah, sholat ke masjid, penuh masjid.
membaca Al-Quran, imannya kuat kepada Allah, ya takut sendiri musuh itu, hadirin sekalian. Tunduk, gemetar sama kita ini. Tapi kalau kita ini generasi-generasi yang malas ibadah, malas ke masjid, banyak berbuat maksiat, ya jangan harap habis kita, hadirin sekalian. Allah nggak akan menolong kita. Bahkan kita dikasih penguasa-penguasa yang zalim. Ya, jadi mari kita kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya hadirin sekalian, kita iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu kita meyakini tentang 3 tauhid itu. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Allah itu esa dalam hal nama dan sifat. Maksudnya kita meyakini Allah punya nama-nama. Ya, nama-nama Allah itu banyak disebutkan dalam Quran hadis, ada berapa? 99 nama. Tapi bukan batasan ini. Karena Nabi pernah mengatakan Allah simpan nama-namanya di ilmu ghaibnya. Cuma yang disebutkan dalam Quran dan hadis itu berapa? Tis'an wa tis'ina isman. Kemudian sifat-sifat Allah itu sempurna. Kita harus meyakini Allah di atas arsy. Siapa yang mengatakan ini? Allah dan Rasulnya. Tapi ada orang mengatakan Allah di mana-mana. Berarti menyelisih siapa? Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan Ar-Rahmanu ala arsy-istawa. Rasul begitu juga. Hadirin sekalian, ketika Rasul menguji seorang wanita yang masih kecil, ya, masih remaja, dari gunung, dikatakan, "Man ana anta Rasulullah." Baik, kata Rasul begitu. Aina Allah? Di mana Allah? Allah fis sama. Allah di atas apa? Langit. Benar jawaban. Kalau salah ditegur sama Rasulullah. Rasul tidak boleh mendiamkan yang salah. Begitu bangganya Rasulullah dengan orang ini, perempuan ini, sampai mengatakan kepada tuannya, "Ya fulan, bebaskan budak ini, kasih. Dia ini beriman." Kalau kita berdoa ngangkat tangan kemana? Ke atas. Berarti Allah di mana? Di atas. Ada orang sekarang nggak tahu, Allah aja nggak tahu tentang Allah, hadirin sekalian. Terus mau bicara menang. Masalah Allah nggak tahu. Ilmu dasar. Ya, kita jawab Allah al-arsy. Sebagaimana Allah beritahukan kepada kita. Ada yang mengatakan Allah di masjid. Ada yang mengatakan Allah di mana? Dekat leher kita ini sekarang. Ada yang mengatakan Allah di Ka'bah. Jawaban dari mana ini? Hadirin sekalian. Udah kita jawab, Allah di atas arsy. Arsy makhluk Allah yang paling besar. Allah masih di atasnya. Jadi sifat-sifat Allah itu banyak, lebih daripada nama Allah. Jangan dibatasi sifat Allah itu 20. Ya. Apa itu? Sama, basor, apa qiyam binafsi. Rasul menjelaskan bahwa Allah itu sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Kelompok Syarif Maturidiyah tidak mengatakan begitu. Allah turun, mereka mengatakan, "La, Allah tidak turun." Padahal Nabi mengatakan apa tuh? Turun. Mereka mengatakan, "La, Allah enggak turun, yang turun rahmatnya." Bayangkan. Diselewengkan maknanya. Allah mengatakan yanzil. Dia mengatakan la yanzil. Ini salah, hadirin sekalian. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mana hamba-hambaku yang berdoa aku akan kabulkan. Mana yang minta tolong aku akan tolong. Tapi jangan dibayang-bayangkan turunnya Allah itu bagaimana, tidak boleh. Allah turun seperti naik lift gitu. Atau Allah turun pakai tangga. Lah, jangan dibayang-bayangkan seperti itu. Kita imani turunnya Allah. Berarti langit lebih besar daripada Allah. Lah, jangan punya bayangan seperti itu. Kita serahkan kepada Allah. Allah turun ya kita imani. Turun ya turun, jangan diartikan macam-macam. Di zaman Nabi para sahabat turun ya turun, hadirin sekalian.
bukan rahmat. Bukan apa? Rahmat. Ya, sudah jauh. Ini cara kita memahami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, penting ini di sini banyak orang dari ini kemudian mereka pecah menjadi kelompok-kelompok. Ya, karena memahami agama dengan akal. Hal-hal yang gaib tidak mampu akal ini, hadirin sekalian. Tidak mampu. Ya. Jadi kita harus imani ini. Banyak hadirin sekalian tentang tauhid asma dan sifat. Kenapa para ulama ada 3 tauhid ini? Karena ini semua dari riset yang dalam, penelitian yang dalam, sehingga mereka menyimpulkan dari Quran dan Sunnah tauhid tidak lepas dari 3 ini. Di zaman Nabi nggak ada tauhid 3 ini, nggak ada. Ini semuanya untuk memudahkan dalam apa? Memahami supaya kita tersesat. Bukan seperti Trinitas orang Nasrani, enggak. Kalau tauhid ini kan kita mengesahkan Allah. Kalau Trinitas apa? Berbuat syirik. Allah itu, ya Allah punya anak, kan begitu. 3 Tuhan sama. Trinitas itu. Kalau tauhid bukan. Ini dalam rangka memudahkan kita belajar tauhid. Hadirin sekalian. Enggak apa-apa, enggak pakai 3 tauhid, enggak apa-apa, asal benar loh ya. Meyakini Allah itu apa? Yang mencipta, yang mengatur alam ini. Meyakini bahwa kita beribadah hanya kepada siapa? Allah. Meyakini bahwasanya Allah punya nama dan sifat. Enggak pakai tauhid 3 enggak apa-apa ya. Asalkan sama itu pengertiannya. Paham ya? Paham. Kalau misalnya seseorang tidak pakai 3 tauhid ini, dia meyakini Allah itu yang mencipta, yang menurunkan hujan, tapi sisi lain dia beribadah kepada selain Allah. Ya, sisi lain kalau dia ini sholat, dia puasa, sisi lain dia pergi ke dukun misalnya. Ya ini salah, hadirin sekalian, karena tauhid uluhiyahnya rusak ini. Nah ini untuk kita memahami tauhid dengan mudah, memahami Allah dengan mudah dengan 3 tauhid ini. Dan itu para ulama dari dulu sudah membuat riset masalah ini. Ini masih masalah Allah ini ya, belum iman kepada apa? Malaikat, iman kepada kitab-kitab ya, iman kepada hari akhir, qadar. Ini masih masalah tentang apa? Allah, iman kepada Allah ini panjang ini, enggak tahu sampai kapan. Cuma ringkasnya seperti itu. Bapak Ibu hadirin sekalian. Barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Yang ikut serta ya untuk berbagi di sini silakan, mau diskusi, bertanya. Bapak-bapak silakan. Waktunya selesai tadi. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi saya teruskan lagi. Tetapi hadirin sekalian, Allah menafikan mempunyai sifat-sifat yang lemah. Misalnya tidur, ya kan? Tidur itu akhul maut, saudaranya mati. Tidak mungkin Allah itu tidur. Ya, Allah itu mengawasi terus hambanya. Ya, sifat-sifat lemah ditiadakan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sifat salbiyah, sifat-sifat yang melemahkan Allah tidak ada sama sekali. Ya. Allah juga berbicara, kalam, kan sama juga makhluk berbicara juga ya. Kita juga berbicara. Apakah sama berbicaranya Allah dengan kita? Tidak sama. Hadirin sekalian. Yang sama itu cuma nama. Sama juga Allah menceritakan surga. Surga itu ada buah rumman, rumman itu delima, ya. Ada buah-buahan yang lainnya, sama. Namanya buah-buahan dunia dengan buah-buahan surga itu sama. Tapi apakah sama rasanya? Bentuknya? Kata Ibnu Abbas, yang sama cuma namanya saja. Rasanya beda. Buah apel Malang dengan buah apa? Apel surga beda, hadirin sekalian. Ya, binatang begitu juga.
Ya di surga itu apa saja ada. Mungkin seorang, saya biasanya makan durian. Di surga ada nggak durian katanya? Saya hobinya makan durian. Jangan khawatir, durian lebih zen lagi di sana. Nggak pakai bayar. Hadirin sekalian. Saya Ustaz, biasanya shopping. Biasanya shopping tiap minggu. Saya shopping. Hobi saya shopping. Di surga nanti ada nggak kita bisa shopping? Jangan khawatir. Bisa shopping. Hah? Gratis. Bahkan mallnya lebih canggih daripada mall TP, bahkan mall Dubai yang canggih katanya mallnya itu. Masuk itu wangi. Saya pernah masuk wangi luar biasa sana itu. Mallnya besar. Nggak ada ujungnya. Hadirin sekalian, seperti itu. Sama surga kalah jauh, lebih canggih. Ya, bahkan kalau beli nggak pakai bayar, dibuka oleh Allah pasar mall itu hari Jumat, setiap Jumat. Orang itu datang ke sana, pulang tambah ganteng wajahnya. Biasanya kalau kita kan habis ke pasar, mukanya nggak karu-karuan. Keringetan ini apa, bau jin. Mungkin pas berangkat wangi, pulangnya minta ampun baunya. 2 jam aja. Ya langsung kita mandi. Tapi beda ketika mall nanti di surga, orang itu tambah ganteng. Pulang menuju istrinya, kaget istrinya. Loh, Mas kok sampai tambah ganteng ya? Begitu juga istrinya tambah cantik. Luar biasa. Hadirin sekalian. Surga nggak ada artinya dunia ini. Qalil, mataan qalil. Jangan Anda pesimis lihat orang kafir, waduh bebas, wah kaya raya. Anda katakan mataun qalil. Mata qalil. Jangan khawatir, kita akan masuk surga dimanja habis sama Allah Subhanahu wa taala. Anhar minal laban. Ada sungai dari susu. Kalau sungai kita kan coklat kayak gitu. Dan kita kan mau jegur ini takut bisa tenggelam ini. Apa namanya? Dalam. Kalau surga sungai tidak ada dalam. Di jalan-jalan mengalir susu itu. Kita bisa ngambil. Enggak harus kaki kita coba-coba dulu. Enggak ya, apa? Dalam enggak jeruk enggak ya? Lah, enggak ada. Seperti di jalanan, hadirin sekalian. Anhar minal asal. Sungai dari apa? Madu. Enggak usah canggih, luar biasa teknologinya Allah SWT. Di jalan-jalan ngambil apa namanya ini? Ngambil asal madu. Madu asli bukan campuran. Ya. Kemudian anhar adalah minal khamr. Sungai dari khamr, bayangin. Sungai dari khamr. Ya, sungainya itu di jalan-jalan katanya Ibnu Qayyim dijelaskan. Teknologi tingkat tinggi hadirin sekalian. Ya, dan tidak merasa kalau saya ke sungai ini hati-hati ya, nah awas tenggelam ini apa? Dalam lah, mudah tinggal ngambil aja. Wa anhar min ma'in musaffa, dan sungai dari air yang sangat bersih. Al-jannah, surga. Kita tiap hari harus minta surga. Enggak ada artinya dunia hadirin sekalian. Ya, cuma kita disuruh ibadah, suruh sabar menghadapi kehidupan dunia ini. Ciptaan Allah luar biasa. Baru satu yang Allah berikan di dunia ini. 99 disimpan sama Allah untuk orang beriman di surga. Satu dibagi, dibuat rebutan sama orang. Satu nikmat, hadirin sekalian. Ini semuanya bagi Allah cuma satu. Ya, Anda sudah bingung lihat orang kafir. Bingung, baru satu nikmat. Ya. Allah jelaskan mata'un qalil. Ini semuanya harta benda sedikit. Enggak ada artinya. Wa ma 'indallahi khairun lil abrar, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang berbakti. Baca itu surah Ali Imran itu. Ya, 198 itu. Dan apa yang di sisi Allah, apa yang Allah perintahkan, salat, kita datang ke masjid ini, belajar agama, ini lebih baik jauh daripada Anda apa sekarang ini? Mau sepedaan, mau apa? Ya, mau harta benda makan, tidak ada artinya. Ini lebih baik. Anda sholat, Anda baca Quran ini
lebih baik, hadirin sekalian. Jangan khawatir kalau mereka punya kekayaan, mereka ke sana kemari, ya, dengan uangnya Anda lomba-lomba dalam hal kebaikan. Lebih baik itu. Apalagi di surga, lebih baik. Tidak ada artinya dunia ini, hadirin sekalian. Serendah-rendahnya surga itu 10 kali lipat lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Punya raja-raja dunia itu masih 10 kali lipatnya. Itu serendah-rendahnya apa? Dunia, surga yang paling rendah bagi penghuni jahanam yang habis diazab dikeluarkan. Dikasih surga 10 kali lipatnya terhebatnya dunia. Ya, luar biasa, apalagi yang tinggi-tinggi. Ya, nah ini hadirin sekalian, pentingnya kita ini beriman kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu lebih baik. Ibadah ini, sujud kepada Allah lebih baik daripada dunia yang seisinya. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita ini agar kita tetap semangat. Ya, semangat untuk beribadah. Semangat untuk memperjuangkan agama yang benar, agama Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.